Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bani'matil imani wal islam. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk dapat bertemu kembali dalam pembelajaran psikologi terapi psikologi spiritual. Selawat beriring salam tak lupa pula kita kirimkan pada junjungan alam kita, yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, anak-anak ibu semua, maupun mahasiswa dan mahasiswi UIN Suska Pekanbaru. Adapun materi kita pada malam hari ini adalah memahami manusia berdasarkan konsep biologis, psikologi, dan perspektif Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui, manusia adalah suatu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki ciri khas tertentu dan memiliki keistimewaan yang tidak ada pada makhluk yang lain, sehingga manusia disebut adalah makhluk yang paling sempurna. Bisa kita lihat, malaikat diciptakan oleh Allah itu memiliki akal tetapi tidak memiliki hawa nafsu. Kemudian binatang diciptakan oleh Allah diberikan nafsu tapi tidak diberikan akal. Sedangkan manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Allah berikan nafsu dan Allah juga berikan akal pikiran. Oleh karena itu, ada 5 nama manusia menurut Al-Quran. Yang pertama Al-Basar, yang kedua Al-Ins, yang ketiga Al-Insan, yang keempat Anas, dan yang kelima Bani Adam. Yang pertama adalah Al-Basar. Manusia disebut Al-Basar adalah manusia sebagai makhluk biologis, yaitu makhluk yang diberi hawa nafsu. Karena manusia butuh pasangan, manusia butuh keluarga, manusia butuh anak, manusia butuh istri, suami, ya. Dan itu diatur dalam bab pernikahan. Sebagai makhluk biologis, manusia juga butuh makanan, minuman, tetapi diatur di dalam Al-Quran, halalan thayyibah, makanlah hal yang halal lagi baik. Nah, semua aturan itu sudah diatur di dalam Al-Quran, tinggal kita yang menjalankannya. Kenapa di dalam Al-Quran dikatakan untuk dilarang orang berbuat zina atau perzinahan, meskipun dia membutuhkan biologisnya atau menyalurkan hawa nafsunya, tetapi bukan harus untuk berzina. Maka diatur dalam bab pernikahan. Maka orang harus nikah dulu, baru melampiaskan biologisnya. Lalu yang kedua, manusia dalam Al-Quran dikatakan adalah Al-Ins. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali hanyalah untuk beribadah kepadaku. Artinya, karena kita adalah makhluk yang beragama, maka dituntut untuk melaksanakan perintahnya dan meninggalkan semua larangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat, Alkitab Al-Quran itu yang diturunkan kepada Allah itu adalah kalam Allah, perkataan Allah. Apa isinya? Isinya adalah perintah Allah, larangan Allah, kabar dahulu, kabar sekarang, dan kabar yang akan datang. Maka kita tinggal melaksanakannya. Lalu yang ketiga, manusia di dalam Al-Quran dikatakan Al-Insan, yaitu manusia sebagai makhluk intelektual, yaitu makhluk yang memiliki kecerdasan dan kepintaran. Ternyata otak manusia itu 90% adalah cerdas, 5% jenius, 5% lagi error. Artinya apa? Artinya ada 2 peluang buat kita. Mau jadi cerdas atau jadi jenius. Kenapa? Karena kecerdasan itu adalah anugerah, sedangkan kebodohan itulah pilihan. Allamal insana ma lam ya'lam, kata Allah. Allah mengajari manusia dari hal-hal yang tidak diketahuinya. Maka ketika kita belajar, haruslah diawali dengan menyebut nama Allah dan diakhiri dengan lillahi ta'ala, agar ilmu yang kita dapat menjadi berkah. Namun ketika kita diberi kepintaran, kecerdasan, silahkan
Anda membuat tulisan, silahkan Anda meneliti, silahkan Anda membuat riset, silahkan Anda membuat karya ilmiah. Tapi ingat, ketika Allah memberikan kecerdasan dan kepintaran buat kita, semakin kita cerdas, semakin kita pintar, ingatlah, kembalilah kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Lalu yang keempat, di dalam Al-Quran, manusia disebut juga dengan An-Nas, yaitu manusia sebagai makhluk sosial. Artinya, manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain. Contoh, ketika kita membutuhkan bantuan orang lain, materi maupun moral, tentu yang pertama kali kita ketuk pintu rumahnya adalah tetangga kita. Betul apa tidak? Ya. Kemudian kalau seorang meninggal dunia, kemudian bukan kerabat jauh yang diharapkan untuk menguruskan dirinya, tetapi tetanggalah orang yang terdekat yang menyelenggarakan pengurusan jenazahnya. Artinya apa? Artinya kita disuruh untuk menciptakan hubungan sosial yang baik dengan orang lain, dengan cara memelihara hak-haknya, berbuat ihsan kepadanya, dan segala macam kebaikan menurut kemampuan kita masing-masing. Man la yarhamun nas, la yarhamullah. Barang siapa yang tidak menyayangi orang lain, maka dia tidak akan disayangi oleh Allah. Lalu yang kelima, manusia di dalam Al-Quran dikatakan Bani Adam. Artinya manusia sebagai keturunan Adam. Baik laki-laki maupun perempuan itu adalah keturunan Adam. Wala qad karamna Bani Adam. Kata Allah, sesungguhnya kami ciptakan anak cucu Adam itu dalam keadaan yang mulia. Baik itu berupa wajah, mata, telinga, tangan, kaki, semua fisik yang Allah berikan kepada kita, Allah pandang dengan suatu kemuliaan. Jadi, jikalau ada di antara kita yang melakukan perbuatan kemaksiatan, yang tidak berbuat baik melalui fisik yang dia amanahkan kepada kita, maka secara tidak langsung dia sudah merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memuliakan kita, kenapa kita merendahkan diri kita? Oleh karena itu, jika ada individu yang menyalahkan aturan Al-Quran, maka individu tersebut perlu diadakan pendekatan psikologi. Oleh karena itu, sebelum kita mengambil pendekatan psikologi terhadap individu-individu bermasalah, kita harus tahu dulu apa sih psikologi itu. Psikologi itu adalah disiplin ilmu yang mempelajari lebih dalam mengenal mental perilaku manusia itu sendiri. Tujuannya apa? Tujuannya agar dapat mengenal diri kita masing-masing. Ketika individu sudah mengenal dirinya sendiri, kemudian dia ketika itu berkolaborasi dengan orang lain, berhubungan sosial dengan orang lain, kemudian timbul masalah, kemudian ada hambatan, maka individu tersebut perlu psikoterapi. Nah, oleh karena itu, psikoterapi adalah bagian dari psikologi yang berupaya memberikan bantuan atau pelayanan bagi individu yang mengalami permasalahan dalam kehidupan. Oleh karena itu, meskipun demikian, semua permasalahan yang dihadapi manusia intinya adalah satu saja, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan satu cara, yaitu salah satunya adalah membaca Al-Quran agar jiwa menjadi tenang dan berharap bahwa Allah memberikan jalan keluar dari semua persoalan, karena kata Allah, semua persoalan itu ada jawabannya dan ada jalan keluarnya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi siswa-siswi UIN Suska Pekanbaru. Semoga bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.